Nah guys, cara menyambung HDPE jika yang setengah ya, kita usahakan kalau ada sih memakai soket. Nah soketnya ini saya memakai soket yang ukuran diameternya 20 mili atau setengah in. Nah penampakannya seperti ini, ada hasilnya ya, jadi nggak perlu pakai lem kalau yang kayak gini, kalau yang HDPE itu. Nah caranya seperti ini. Jika airnya kecil atau apa namanya, pipanya lagi kosong, bisa kita pretelin gini nih, bisa langsung pretelin. Nah sesuai seperti ini nih, kita masukin dulu kepalanya, terus ini, nah ini nih, ini yang putih ini fungsinya itu untuk mengunci seal. Ini ada dratnya ya guys ya, drat. Nah penampakannya nanti kalau udah ngedrat itu ada bekasnya seperti ini nih. Nah ini fungsinya untuk mengunci. Kalau dratnya udah lama kelamaan ini bisa aus juga, makanya suka ada yang bocor gitu. Nah masukin dulu ini. Nah ini untuk menekan sealnya. Nah ini posisinya kalau seperti ini, kalau jika airnya kecil ya, tekanannya di bawah 2 bar, bisa seperti ini. Nah baru masukin ke sini. Nah usahakan si HDPE ini masuk ke dalam. Nah masuk ke dalam sehingga kurang lebih sejajaran inilah HDPE nya itu. Nah seal itu ada di posisi ini. Nah baru bisa. Kebanyakan nih yang apa namanya, yang mengambil air dari air dari gunung itu sekarang sudah banyak yang memakai HDPE tapi tidak tahu cara memasangnya gitu, memasang sambungannya. Makanya banyak yang masih memakai PVC ya, padahal PVC ke HDPE itu nggak bisa guys. Kalau kena goyang-goyang dikit bisa copot juga gitu, soalnya lem PVC itu nggak nempel di HDPE. Nah bagaimana kalau misalkan nah kalau ke dalam keadaan darurat, misalkan airnya gede di atas 2 bar, contohnya lah kayak pipa-pipa PDAM gitu, misalkan banjir tuh sambungan PDAM ke rumah, tapi kita punya apa namanya, punya sambungannya gitu, soketnya, pusing gitu, suka apa namanya, panik gitu lihat airnya gede. Gak usah panik kawan. Nah kita pasang seperti semula soketnya pasang seperti semula, jangan dipretelin. Nah ini si kepalanya itu jangan dikencangin, kita kenorin. Nah bisa langsung dimasukin. Ini jika posisi air besar ya, jika posisi air besar bisa langsung dimasukin seperti ini. Nah usahakan PE nya juga udah kerasa masuk ke sini. Nah barulah bisa gitu. Kalau ini kalau posisi air 2 bar, 1 bar setengah, itu kan tekanannya gede tuh. Kalau susah, misalkan kalau dipretelin, kalau yang belum paham itu nggak bakalan bisa masuk karena kedorong lagi sealnya sama air yang gede itu, tekanan air. Nah jika dalam keadaan darurat guys, keadaan darurat, jika ukurannya 3/4 ke setengah, kita tidak punya plug shock atau yang disebut juga reducer ya, reducer 3 plug shock 3/4 ke setengah atau reducer 3/4 ke setengah. Nah caranya
Kalau HDPE itu bisa memakai besi guys, ploksok besi kalau tidak ada ploksok HDPE, dengan cara si PE mau yang ukurannya setengah atau yang ukuran 3/4 itu apa namanya, dimasukin lebih dulu, dideratkan dulu di pola. Kan ini dalamnya ada dratnya ya guys ya. Nah, ada dratnya, kita bikin dratnya dulu. Nah, dratnya dulu kita bikin drat dulu di HDPE nya dengan cara seperti ini. Nah, kita masukin. Nah, ini bisa masuk loh guys, apa namanya, kuat loh. Ini bisa neken tekanan airnya itu lumayan, soalnya HDPE itu kayak plastik tapi kayak campur ada karetnya. Nah, seperti ini bisa memakai. Kalau sudah ngedrat seperti ini bisa dibuka lagi, bisa dibuka. Nah, kalau udah ngedrat seperti ini bisa memakai seal tip atau mau langsung juga nggak apa-apa. Ini fungsinya seal tip itu untuk mencegah adanya kebocoran dari sela-sela drat gitu. Kalau itu tekanannya airnya gede, tapi kalau tekanannya hanya sebatas tekanan air sanyo lah, air sumur, itu nggak pakai seal tip juga bisa. Nah, didratkan. Kalau nggak ada, karena sambungan HDPE itu jarang ya, kalau di material kampung-kampung itu jarang. Nah, kalau ploksok besi ini adalah kemungkinan ada di material kampung gitu, material desa gitu. Nah, bisa. Ini juga sama guys, tapi kalau kita punya HDPE nya ya apa namanya, sambungannya yang SDL kininya punya, nggak masukin aja guys. Nah, ini hanya untuk keadaan darurat ya guys ya. Jadi usahakan kalau ada sih sambungannya yang HDPE juga gitu. Nah, seperti inilah kurang lebih. Ini yang ini 3/4, yang kesini setengah. Nah, kalau kita tidak punya SDL nya juga, kita bisa juga sama gitu, didratkan juga. Nah, dratkan yang dalam gitu, yang salah satunya yang dalam, soalnya kan kalau pipahnya itu panjang itu susah buat muterin gini. Nah, usahakan apa namanya, dratnya yang panjang aja dulu. Asal masuk aja guys, nggak perlu apa namanya, nggak perlu terlalu banyak ngedrat gitu, soalnya ini sudah ngunci, sudah jadi bisa ngedrat juga gitu. Nah, tuh kan ngedrat juga ini, tapi usahakan harus bisa apa namanya, panjang gitu. Jadi nanti masukin ke drat yang satunya lagi, kan kalau pipa panjang itu susah, jadi bisa dibalikin gitu. Jadi yang muternya itu yang ininya gitu, ploksok besinya. Nah, ngedrat juga kan. Nah guys, segitu aja guys, semoga bermanfaat. Karena di desa-desa juga sekarang yang banyak
ngambil air dari mata air gitu. Kebanyakan memakai HDPE, jarang sekarang memakai PVC karena HDPE lebih kuat gitu, bisa menahan tekanan air itu 10 bar gitu. Yang apa namanya PN 16 itu tekanan air 10 bar, ini kuat gitu. Tapi kebanyakannya mereka tidak tahu cara memasangnya gitu, makanya pasang-pasang bocor lagi, pasang-pasang bocor lagi. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang nonton. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bantu support